Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan Bank Emas yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas. Bank Emas ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Layanan Bank Emas merupakan yang pertama di Indonesia dan peresmian sebagai salah satu langkah strategis Prabowo Subianto dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional. Layanan Bank Emas ini mendukung misi hilirisasi yang telah dicanangkan oleh Presiden dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih. Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kalinya akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menakar hadirnya Bank Emas pertama di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Halo Pak Joshua, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik Pak Joshua, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu Indonesia kali ini menghadirkan Bank Emas begitu yang beroperasi pertama kalinya di Indonesia. Pandangan Pak Joshua dengan hadirnya Bank Emas di Indonesia, silakan. Ya, saya pikir dengan hadirnya Bank Emas pertama kalinya di Indonesia ini merupakan langkah strategis ya untuk pemerintah dan juga Indonesia untuk memperkuat pasar emas domestik dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada pasar emas internasional. Karena kalau kita lihat selama ini kita tuh cukup banyak bergantung pada Singapura ya sebagai menjadi hub utama untuk transaksi emas di Asia Tenggara. Dan bullion bank ataupun bank emas ini pun juga akan bisa mendukung ataupun membantu ya memonetisasi stok emas yang cukup idle ya, yang banyak idle di domestik saat ini yang mencapai mungkin lebih dari 1.800 ton ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ini akan juga Bank Emas ini akan memperkuat juga sektor jasa keuangan yang berbasis emas karena ini akan memberikan layanan seperti tabungan emas ya, lalu juga pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas dan juga custodian emas. Dan menurut Anda momentumnya saat ini sudah tepat bahwa Indonesia memang harus memiliki bank emas, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat momentumnya sudah tepat ya, karena mengingat positioning Indonesia ini penting ya di kancah global ya, terutama kalau kita lihat dari sisi produksi ya. Ini Indonesia masuk sebagai 10 besar produsen emas sebesar di dunia dengan kontribusinya lebih dari 4% terhadap produksi emas global. Dan juga kalau kita lihat di sini bullion bank ataupun bank emas ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya emas di Indonesia ya melalui hilirisasi dan juga tadi monetisasi stok emas domestik yang memang belum produktif. Dan selain itu juga kita juga ketahui bersama bahwa ini pun juga sebenarnya tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK. Ya, di mana pembentukan Bank Emas ini juga sejalan dengan Undang-Undang P2SK, di mana ini akan memperkuat sektor jasa keuangan berbasis emas dan tadi juga ini akan bisa meningkatkan juga hilirisasi ya, khususnya di komoditas emas sehingga kita akan bisa meningkatkan nilai tambah dari ekspor emas ke depannya dan juga tadi mengurangi impor emas dari negara-negara tetangga seperti itu. Baik, selain tadi adalah fungsi strategis begitu kehadiran dari bullion bank, lantas benefit apa saja begitu yang mungkin bisa dirasakan ataupun dimanfaatkan oleh Indonesia tadi selain hilirisasi, kemudian kedepannya apakah ini akan bisa menjadi salah satu juga ini penopang perekonomian kita, menguatkan juga cadangan-cadangan yang dimiliki selain cadangan devisa Indonesia?
Ya, tentu saya pikir ini sejalan dengan aspirasi pemerintah ya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal lagi dari level saat ini di kisaran 5%. Ya Oke. kan aspirasinya mencapai 8% gitu ya. Iya. Dan tentunya bagaimana kita melihat bahwa dengan adanya bank emas ini dapat memonetisasi tadi emas ya, agar tadi emas ini bisa lebih liquid dan lebih produktif gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau tadi kan banyak emas ini yang kita bergantung pada impor ya, banyak impor emas. Jadi artinya ini akan bisa meningkatkan value creation dan juga monetisasi dari emas itu. Lalu juga seperti juga sejalan juga disampaikan oleh pemerintah bahwa ini akan bisa menciptakan 800.000 lapangan kerja baru ya, karena tadi ada hilirisasi dengan ada peningkatan GDP sekitar 1,6% di level skala makronya. Lalu juga dari sisi dari sisi money supply-nya tentu ini akan bisa menambah money supply ya sekitar 80,2 triliun ya. Mungkin sekitar 5 tahun lagi gitu dan meningkatkan investasi lebih dari kurang lebih hampir 50 triliun ya ke depannya. Jadi tentunya dan lebih lanjut lagi kalau kita melihat apa dampaknya buat masyarakat, tentunya bagi investor retail. Nah, tentunya ini kan akan bisa meningkatkan juga ya portfolio investasi, karena kalau kita mengikuti aset investasi ya, investasi emas ini salah satu yang juga cukup stabil ya, harganya relatif tidak mengalami fluktuasi yang cukup dramatis ya seperti aset-aset lainnya. Dan juga dari sisi dari sisi kondisinya pun juga tadi kita lihat bahwa ini akan bisa mengembangkan tadi ekosistem emas dari hulu ke hilirnya, sehingga saya pikir ini sejalan dengan aspirasi pemerintah juga. Baik, lantas seberapa besar nanti potensi dari produksi emas di Indonesia begitu? Kemudian tadi dari sisi nilai yang tetap terjaga, kemudian apakah ini akan menjadi safe haven juga nih bagi masyarakat Indonesia? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Joshua. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kehadiran Bank Emas atau Bullion Bank untuk pertama kalinya di Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Selain itu, Bullion Bank juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta mengoptimalkan potensi emas di dalam negeri. Bullion Bank, kehadirannya telah didukung dengan strategi dan regulasi yang kuat, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam transformasi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia kini juga memiliki instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui Bank Emas, yang sejatinya dapat mendorong upaya optimalisasi potensi industri emas dalam negeri. Tentu saja, pembentukan Bullion Bank di Indonesia juga akan memperkuat sektor jasa keuangan berbasis emas yang menghadirkan layanan seperti tabungan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas, serta kustodian emas. Potensi Bullion Bank ini menurut Joshua didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 produsen emas terbesar di dunia dengan kontribusi 4,15% terhadap produksi emas global. Bahkan menurut catatan Kementerian BUMN, saat ini terdapat sekitar 1.800 ton emas yang belum dimonetisasi di masyarakat dan cadangan emas sekitar 7,6 ton. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam mobilisasi emas domestik. Prospek positif ini salah satunya dapat ditunjang oleh peningkatan likuiditas dan investasi. Joshua menambahkan Bullion Bank dapat menjadi instrumen safe haven yang stabil dan tahan terhadap inflasi sehingga banyak menarik minat investor untuk menempatkan dana dalam bentuk emas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pembentukan Bank Emas seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita akan cermati bersama Bank Emas yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Ada POJK nomor 17 tahun 2024. Kemudian siapa juga yang nanti akan menjadi operasionalnya? Ada PT Pegadaian, kemudian PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 25 Februari 2025. Baik, berikutnya kita lihat untuk cadangan emas Indonesia.
Kita akan lihat Bank Indonesia ada 80 ton, kemudian PT Pegadaian 110 ton, kemudian Bank Syariah Indonesia TBK 17,5 ton. Itu dia terkait dengan cadangan emas di beberapa lembaga keuangan kita. Ada Bank Indonesia, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia TBK. Dan selanjutnya, bagaimana dengan potensi cadangan emas? Pasca dibentuknya Bank Emas, kita cermati bersama. PT Pegadaian 219 ton, kemudian PT Bank Syariah Indonesia TBK 219 ton. Total cadangan emasnya mencapai 440 ton. Dan emas beredar di masyarakat ada sekitar 1.800 ton. Itu dia potensi cadangan emas pasca dibentuknya Bank Emas. Dan selanjutnya kita cermati 10 negara penghasil emas terbesar di dunia mana saja. Yang pertama Tiongkok ada 370 metrik ton, kemudian Australia, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Kazakhstan, Meksiko, dan Indonesia menempati di posisi ke-8 dengan nilai 110 metrik ton, menyusul Afrika Selatan, Uzbekistan. Itu dia beberapa hal yang sudah kami sampaikan terkait dengan data-data dari pembentukan Bank Emas, cadangan emas, dan potensi dari emas sendiri begitu ya kalau memang sudah setelah terbentuknya Bank Emas di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK. Baik Pak Joshua, kita lanjutkan kembali dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Potensinya berarti memang sangat besar sekali dengan hadirnya Bank Emas ini begitu. Selain memang tadi bisa menyokong juga ketahanan ekonomi nasional, tapi ini menjadi satu hal baru tentunya bagi masyarakat begitu yang mungkin selama ini menjadi investor emas begitu, Pak Joshua. Ya, halo Pak Joshua. Ya, kalau kita mengikuti perkembangan harga emas dalam beberapa tahun terakhir ini kan kecenderungannya memang emas ini dikatakan sebagai safe haven asset ya, sehingga tentunya ini akan bisa menjaga stabilitas dari imbal hasil dari ataupun return ya dari investasi emas tersebut ya, karena biasanya emas ini disebut-sebut sebagai aset yang bisa menangkal inflasi ya. Jadi pada saat inflasi meningkat sekalipun, nah ini harganya ataupun investasinya tetap mengalami kinerja yang masih baik gitu ya dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Sehingga oleh sebab itulah ini menjadi pertimbangan dari OJK melihat bahwa investasi di emas ini dari masyarakat Indonesia pun juga sudah meningkatnya sudah cukup signifikan ya, sehingga makanya OJK terlebih dahulu ya mengeluarkan POJK nomor 17 ya 2024. Nah ini tentunya berkaitan dengan tadi kerangka hukum terkait dengan penyelenggaraan dari kegiatan bullion bank tadi, dan kemarin Presiden sudah meluncurkan atau meresmikan Bank Emas ini, sehingga artinya ini akan bisa memberikan dari sisi potensinya tentunya tadi kita lihat produksi emas kita diharapkan akan terus meningkat juga ke depannya ya, sehingga ini akan bisa membuat nilai tambah juga ya buat kinerja ekspor kita, hilirisasi dari emas kita, dan juga dari sisi nilai tambah dari perekonomian kita secara umum. Nah, kalau mekanisme operasional Bank Emas ini seperti apa sih Pak Joshua, begitu bisa menjadi gambaran juga nih buat pemirsa begitu. Kalau kita kan tahu selama ini konvensional bank pada umumnya begitu, kemudian memang sekarang ada bank digital. Nah, kalau Bank Emas ini seperti apa nantinya? Ya, kalau kita lihat cakupan dari jasa layanan bullion bank tersebut, ya ini ada simpanan emas. Ya, jadi artinya simpanan emas ini kemungkinan ya saya menduganya adalah misalkan kita memiliki simpanan dalam rupiah dan kita mau memiliki emas ya di kemudian hari misalkan. Nah, kita bisa menyicil ya seperti itu ya dengan menabung untuk mendapatkan emas di kemudian hari. Namun selain itu pun juga kalau kita lihat dari sisi pembiayaannya, misalkan kita memiliki emas batangan misalkan ya. Nah, tapi kita belum, kita misalkan pelaku UMKM tersebut, misalkan kita butuh permodalan. Nah, kita bisa mengagunkan emas batangan tersebut di bullion bank tersebut, sehingga kita mendapatkan, pelaku UMKM tersebut bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan, khususnya dari bullion bank. Jadi sehingga, emas tadi itu bisa berfungsi sebagai agunan ataupun kolateral. Sehingga, ya tadi makanya kan fungsinya dari sisi kita memonetisasi dari emas tersebut. Lalu juga tentunya
perdagangan emas, penitipan emas. Ya, Yeah. ini juga jasa penitipan emas ini biasanya masyarakat ini pada saat menjelang Lebaran ataupun ya khususnya pada saat menjelang Lebaran ya baru dia nanti dititipkan ataupun dan nanti dibeli lagi ataupun ditebus lagi misalkan nanti setelah Lebaran gitu ya, sebelum Lebaran dia taruh, setelah Lebaran dia kembalikan lagi dibeli lagi. Nah kegiatan seperti itulah yang saya pikir yang akan sesuai dengan POJK-nya juga ya. Jadi artinya dan kita belum bicara ETF-nya ya, kita belum bicara digital gold-nya ya, itu yang paperless ya. Artinya ataupun yang memang yang dia artinya dia tidak memiliki fisiknya ya. Itu pun juga kita bisa ya. Kita bisa memiliki emas tanpa ada fisiknya gitu ya. Itu digital gold ya. Jadi saya pikir akan cukup banyak ya pendalaman produk-produk keuangan yang akan bisa dikembangkan ke depannya dengan instrumen emas tersebut, seperti itu. Ya, ini menjadi satu hal yang menjanjikan nampaknya dengan pembentukan bank emas ini, apalagi instrumen investasi yang berbasis emas ini bisa lebih jauh lagi dan lebih luas lagi begitu dikembangkan. Nah, kalau kita lihat tantangannya ke depan begitu untuk bank emas sendiri, menurut Anda bagaimana? Dan sepertinya nanti akan masuk di dalamnya PT Pegadaian, kemudian BSI ini kan memang yang selama ini sudah cukup berpengalaman lah kalau kita bicara mengenai investasi emas begitu ya, Pak Joshua. Ya, kalau kita bicara tantangannya tentu ya, yang kita lihat di sini tantangannya adalah memang tentunya diperlukan tadi regulasi dan juga pengawasan yang ketat ya, karena yang tadi untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan sistem keuangan yang berbasis emas tersebut ya, dan juga dari sisi kebutuhan terhadap distribusi dan juga logistik ya yang aman ya, serta penyimpanan yang terstandarisasi internasional ya. Ya, ini masih menjadi tantangan juga, dan juga yang mungkin saya tekankan juga sebelumnya bahwa sekalipun memang stabil ya, tapi mungkin saja memang kalau misalkan ada sentimen dari kebijakan Amerika Serikat ataupun dari Fed, ini pun juga harga emas pun juga bisa saja bergerak fluktuatif gitu ya, sehingga ini bisa mempengaruhi juga nilai aset yang disimpan dalam bank emas tersebut gitu ya, khususnya dari sisi perspektif bank emasnya ya, sehingga ini pun juga perlu harus ada penguatan dari sisi permodalan. Makanya OJK pun dalam POJK 17 tersebut mewajibkan bahwa minimum modal intinya itu 14 triliun gitu. Sehingga memang diperlukan memang bank-bank yang nantinya memenuhi persyaratan untuk memiliki jasa bullion bank ini memang juga dipersyaratkan untuk memiliki permodalan yang kuat juga ya, ataupun likuiditas yang kuat ya, karena tadi dia akan perlu memitigasi risiko-risiko yang embedded di dalam instrumen emas tersebut. Baik, dan kita tahu Indonesia menjadi salah satu 10 negara penghasil emas di dunia. Kemudian ini juga dari sisi cadangan emasnya juga cukup banyak, ada 1.800 ton lah kalau kita lihat begitu emas yang beredar di masyarakat. Kemudian total cadangan emas tadi, kalau ini potensinya kita bicara begitu ada 440 ton. Nah, berarti potensi untuk kita memproduksi juga akan lebih banyak lagi. Kemudian apakah dengan meningkatnya cadangan emas juga menguatkan ekonomi negara? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Joshua. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede. Baik, nah Pak Joshua, seberapa menarik kalau kita cermati begitu dengan pembentukan bank emas ini kemudian bisa meningkatkan lagi cadangan emas di Indonesia, semakin menjadi daya dorong untuk memproduksi emas di Indonesia. Anda melihat ini akankah bisa menjadi salah satu penopang juga begitu ketahanan ekonomi, ketahanan negara dengan hadirnya cadangan emas yang semakin bertumbuh? Silakan, Pak. Ya, kalau kita lihat sebagai Indonesia sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia, tentunya ini memberikan kekuatan strategis ya, dengan pemanfaatan sumber daya alam emasnya gitu ya. Dan dengan adanya bank emas tersebut, Indonesia dapat mengurangi tadi ketergantungan pada impor emas ya, karena sebagian besar proses hilirisasinya itu terjadi di luar negeri gitu ya. Dan sehingga ini tentunya tadi dapat meningkatkan ketahanan ekonomi kita dan juga mengoptimalkan nilai tambah dari industri emas domestik. Dan ini saya pikir sejalan sekali dengan upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan juga penguatan rantai pasokan dari emas nasional gitu ya. Jadi saya pikir tentunya kita berharap bahwa
di satu sisi tadi ya kita bicara pembiayaan, ya ini monetisasi dari emas itu, ada tadi ada pembiayaan perekonomian di dalam negeri, ada hilirisasi, ada kalau dengan ada hilirisasi berarti kan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana, sehingga ujung-ujungnya kalau kita lihat juga cadangan emas pun juga harapannya dengan tadi kita mengurangi ketergantungan impor, produksinya juga meningkat. Mudah-mudahan ya kita berharap bahwa cadangan emas kita pun juga akan terus meningkat ke depannya gitu ya. Dan ini pola-pola kepemilikan, misalkan kita lihat di research dari Bank Sentral Global pun juga di sini sudah mulai meningkat juga ya kepemilikan terhadap emasnya ya kalau kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir ini, sehingga bukan tidak mungkin juga ya ke depannya misalkan Bank Sentral, Bank Indonesia pun juga meningkatkan kepemilikannya terhadap emas, nanti sejalan juga dengan makin meningkatnya juga peran dari bank emas di Indonesia. Oke, nah lantas bagaimana dengan tingkat literasi dan edukasi masyarakat begitu? Mengingat ini adalah pertama kalinya dibentuk Bank Emas Indonesia. Apakah sebenarnya sudah cukup paham? Mengingat mungkin juga ada sebagian masyarakat yang sudah memiliki tabungan emas ataupun emas-emas yang mereka miliki tapi tidak ditaruh di Indonesia atau bahkan ditaruhnya di luar negeri. Apakah itu potensinya bisa ditarik lagi ke Indonesia, kemudian bisa memperkuat ekosistem akhirnya ekonomi Indonesia nasional secara keseluruhan, Pak Joshua? Iya, saya pikir itu belum semuanya juga ya, literasi itu belum semua masyarakat sudah memahami ya bahwa ada layanan-layanan dari bank emas tersebut tadi ya terkait dengan pembiayaan emas. Ya kita dapat pembiayaan modal kerja misalkan dengan agunan emas batangan yang kita miliki misalkan seperti itu. Lalu juga tadi kita bisa memiliki digital gold gitu ya, transaksi digital gold, derivatif, ETF dari emas tersebut gitu. Jadi saya pikir dan tadi kita yang selama ini kan kita mengacunya kepada misalkan kepada London ya, EBME ya, itu menjadi salah satu standar internasionalnya. Tapi yang paling dekat memang kita, karena kita sebelumnya belum memiliki bank emas ya, ini banyak yang bertransaksi dengan bank emas di Singapura gitu, sehingga harapannya dengan nanti 2 lembaga jasa keuangan yang sudah ditunjuk, yang sudah ditunjuk oleh OJK tersebut ya, ini diharapkan akan bisa meningkatkan tadi ya transaksi emas tersebut, perdagangan emas, dan pada akhirnya nanti akan bisa membawa juga ya para masyarakat ataupun investor yang sebelumnya dia menggunakan jasa bank emas ataupun bullion bank di Singapura untuk menggunakan jasa bullion bank di dalam negeri gitu, sehingga ini akan bisa memperkuat lagi ketahanan ekonomi kita, dan tadi akan devisa kita akan semakin kuat, dan tadi ketahanan dari sisi likuiditas dan juga nilai tukar rupiah kita pun juga akan semakin lebih stabil lagi. Baik, berarti memang banyak benefit ya, manfaat yang bisa diambil atau lihat begitu ke depan, begitu potensinya bagi masyarakat dan juga tentunya pemerintah Indonesia dengan pembentukan Bank Emas ini. Tinggal tunggu saja nanti actionnya, semoga sesuai dengan harapan dengan bagaimana meningkatkan likuiditas emas juga, cadangan emas di Indonesia, kemudian memperkuat pertahanan ekonomi nasional. Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu, kesempatan yang diberikan dan analisis yang disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joshua, terima kasih.